dengan tren batu-batu cincin yang sedang diminati dan menghiasi layar televisi saat ini, kegiatan di alam bebas seperti mendaki gunung, menelusuri hutan, menyusuri gua, dan bersepeda juga banyak diminati berbagai kalangan. Meski beresiko tinggi, tantangan dan petualangan yang disajikan justru menjadi candu tersendiri bagi para penikmatnya. Kegiatan yang sekaligus olahraga ini bermetamorfosa menjadi kegiatan wisata dan rekreasi. Kegiatan yang dulunya identik dengan para pecinta alam, kini mulai merambah masyarakat awam. Berbagai event organizer yang mengatur kegiatan juga semakin memudahkan siapa saja untuk menjalani hobi ini. Mereka tak hanya berwisata, tapi juga berolahraga. Alam Indonesia yang indah, kontur alam yang beraneka ragam, menyajikan petualangan beragam yang memicu adrenalin. Gunung-gunung yang berjajar rapi sepanjang Nusantara menjadi tantangan tersendiri bagi penikmat olahraga. Mulai dari gunung dengan ketinggian yang cocok bagi pemula dan orang awam, hingga gunung-gunung tinggi dengan tingkat kesulitan yang membutuhkan keterampilan dan alat-alat khusus untuk mendakinya. Indonesia juga kaya sungai-sungai yang menjadi destinasi kegiatan arung jeram. Mulai dari yang memiliki tingkat kesulitan rendah, hingga yang beresiko tinggi yang diperuntukkan untuk para profesional. Indonesia juga kaya hutan yang bisa dieksplorasi demi sebuah petualangan. Alam Indonesia yang indah, kontur alam yang beraneka ragam, menyajikan petualangan beragam yang memicu adrenalin. Gunung-gunung yang berjajar rapi sepanjang Nusantara menjadi tantangan tersendiri bagi penikmat olahraga. Mulai dari gunung dengan ketinggian yang cocok bagi pemula dan orang awam, hingga gunung-gunung tinggi dengan tingkat kesulitan yang membutuhkan keterampilan dan alat-alat khusus untuk mendakinya. Indonesia juga kaya sungai-sungai yang menjadi destinasi kegiatan arung jeram. Mulai dari yang memiliki tingkat kesulitan rendah, hingga yang beresiko tinggi yang diperuntukkan untuk para profesional. Indonesia juga kaya hutan yang bisa dieksplorasi demi sebuah petualangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedi Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir ke hadapan Anda untuk berbagi pengetahuan dan saling menasehati dalam kebajikan. Mungkin jadi pertanyaan bagi sebagian kalangan, apakah dalam Islam ada aturan tentang berkegiatan di alam bebas? Jawabannya tentu saja ada. Bahkan jauh-jauh hari para ulama Islam telah merumuskan bahwa syariat Islam cakupannya adalah seluruh perbuatan mukallaf, termasuk di dalamnya kegiatan di alam bebas. Apapun itu, selama masih perbuatan manusia, maka akan menjadi objek hukum bisa wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah. Apabila jika diamati lebih lanjut, kegiatan di alam bebas juga memiliki banyak manfaat yang sesuai dengan anjuran syariat, sehingga bisa menjadi sarana tercapainya tujuan ibadah. Contohnya, dalam kegiatan di alam bebas diperlukan fisik yang prima dan jasmani yang sehat. Medan yang berat, perjalanan yang jauh, kondisi yang tidak normal membutuhkan daya tahan fisik, kekuatan, kebugaran, dan kecepatan dalam bereaksi. Hal ini sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW tentang sosok ideal seorang mukmin, bahwa Allah lebih menyukai orang-orang mukmin yang kuat. Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin yang kuat adalah lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Hadis riwayat Muslim. Fisik yang prima dan sehat juga dibutuhkan seorang mukmin dalam melakukan ibadah sehari-hari. Mulai dari salat yang wajib dikerjakan sehari 5 kali sebanyak 17 rakaat. Belum lagi jika ditambah dengan salat sunnah hingga qiyamul lail. Semua itu membutuhkan tubuh yang kuat dan sehat. Begitu juga dengan ibadah puasa, haji, tawaf keliling Ka'bah 7 kali, sa'i lari-lari kecil antara Safa dan Marwah 7 kali, semuanya menuntut kesehatan yang prima. Demikian juga dengan kewajiban mencari nafkah bagi para pria. Tentu jika tubuh gampang sakit, badan lemas,
maka akan menjadi penghalang untuk menunaikan ibadah yang mulia ini. Fisik yang prima dan bugar, salah satunya ditunjang dengan olahraga. Hampir sebagian besar kegiatan di alam bebas merupakan bagian dari olahraga dan Rasulullah mendukungnya. Setiap perbuatan yang di dalamnya tidak ada zikir kepada Allah adalah sia-sia, kecuali seorang lelaki bersenda gurau dengan istrinya, seorang yang melatih kudanya, dan lomba lari antara dua batas dan berenang. Hadis riwayat Nasa'i. Dari hadis tadi, 3 dari 4 kegiatan yang disebut Rasulullah SAW merupakan bagian dari olahraga. Persiapan kuda, lomba lari, dan berenang. Semuanya tentu agar seorang muslim hidup seimbang, sehat rohani, dan jasmani. Dalam hadis lainnya, Rasulullah SAW menyuruh dan memotivasi para pemuda agar berlatih memanah. Beliau mengatakan, "Panahlah wahai Bani Ismail, sesungguhnya kakek kalian seorang pemanah." Hadis riwayat Bukhari. Kegiatan di alam bebas bukan hanya berguna untuk melatih fisik. Kegiatan di alam bebas juga bisa melatih mental dan menumbuhkan sifat-sifat positif lainnya, seperti berani, sabar, peduli terhadap orang lain, taat terhadap pemimpin, berkorban, dan lain-lain. Semua sifat tersebut dibutuhkan oleh seorang mukmin, apalagi para pejuang Islam dimanapun mereka berada. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu, dan bertakwalah kepada Allah supaya kamu beruntung. Al-Quran Surah Ali Imran ayat 200. Pengembaraan atau berpetualang di gunung-gunung dan hutan, rimba yang lebat, jurang, serta tebing terjal, bergumul dengan arus deras, riam, dan jeram di sungai, disadari atau tidak, akan memberi pengaruh pada bentuk karakter pribadi seseorang. Berbagai rintangan yang dihadapi di alam petualangan atau pengembaraan akan membuat orang menjadi lebih tabah dan tidak mudah putus asa. Dalam kegiatan di alam bebas, kita akan menyaksikan ciptaan Allah yang tak biasa dilihat. Panorama indah dari puncak gunung, likuan sungai-sungai, dan hutan yang menghimpun berbagai macam flora dan fauna. Sungguh semua tanda kekuasaan Allah ini akan memupuk keimanan kepada Sang Khalik. Sebuah pelajaran berharga yang tak boleh dilewatkan oleh para penikmat kegiatan ini. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa neraka." Al-Quran Surah Ali Imran ayat 190 dan 191. Setiap perbuatan ditentukan oleh niatnya. Begitu juga dengan bertualang di alam bebas. Mulai hanya sekedar hobi, ada yang harus melakukannya karena tuntutan pekerjaan, sebagian lain dalam rangka riset dan penelitian. Ada juga yang melakukannya sebagai bentuk olahraga dan rekreasi. Apapun tujuannya selama itu tidak bertentangan dengan syariat, tentu saja diperbolehkan. Apalagi jika memang sesuai dengan anjuran syariat, maka bisa saja hukumnya sunnah, bahkan wajib. Apapun itu, semestinya tetap kita niatkan dalam koridor ibadah. Niat ibadah akan menambah nilai perbuatan tersebut. Kegiatan di alam bebas yang tadinya hanya hobi bisa menjadi bernilai ibadah. Kegiatan yang tadinya hanya sekedar wisata dan rekreasi mendapat nilai tambah karena ibadah. Sedangkan jika tidak diniatkan ibadah, maka hobi hanya sekedar hobi dan rekreasi hanya sekedar rekreasi. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nabi yang menyebutkan bahwa seseorang yang hijrah karena mencari wanita yang hendak dinikahi atau karena urusan dunia yang dicari, maka hanya itu yang ia dapatkan.
Sesungguhnya, setiap perbuatan tergantung niatnya, dan setiap orang juga akan mendapatnya sesuai apa yang ia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya karena Allah dan Rasul-Nya. Siapa yang hijrahnya karena wanita yang ingin dinikahinya atau dunia yang ia cari, maka hijrahnya hanya untuk itu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jika telah diniatkan ibadah di awalnya, tentu harus dibuktikan dalam pelaksanaannya. Di antara buktinya adalah tidak meninggalkan ibadah wajib lainnya seperti sholat 5 waktu. Kegiatan di alam bebas seringkali dihadapkan pada situasi yang kurang normal. Lokasi yang jauh dari sumber air, waktu yang sempit, kenyamanan yang terbatas, dan fisik yang lelah. Bagaimanapun kondisinya, tidak ada alasan untuk meninggalkan kewajiban sholat. Bagi seorang mukmin yang berkegiatan di alam bebas, dalam kondisi apapun, tidak diperkenankan meninggalkan sholat. Syariat Islam telah memberikan banyak keringanan dalam sholat. Jika berada di lokasi yang jauh dari sumber air, atau hanya ada air minum, maka diperbolehkan bersuci dengan tayamum. Cukup dengan menempelkan telapak tangan ke tanah, bebatuan, ataupun permukaan lain yang berdebu. Kemudian mengusapkannya ke muka dan telapak tangan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 6. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air kakus atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 6. Jika tidak bisa berdiri karena cedera atau permukaan tanah yang miring, yang tidak memungkinkan berdiri atau tempat yang terbatas, maka boleh sholat dalam keadaan duduk. Sholatlah kamu dalam keadaan berdiri. Jika tidak sanggup, maka sholatlah dalam keadaan duduk. Dan jika masih tidak sanggup, maka sholatlah berbaring. Hadis riwayat Nasa'i. Para ulama sepakat bahwa rukun berdiri ketika melaksanakan sholat gugur dalam keadaan tidak mampu, baik karena sakit atau hal lainnya. Dalam tata cara sholat pun boleh digabung waktu pelaksanaannya atau jamak. Zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Dan jika memang lokasi kegiatan tersebut telah melewati jarak diperbolehkannya qashar atau meringkas sholat, maka ini juga sebuah pilihan yang bisa meringankan. Praktek menggabungkan sholat ini beberapa kali dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau dalam perjalanan. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Umar, ia mengatakan, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW jika ingin segera berangkat untuk perjalanan, maka beliau mengakhirkan sholat maghrib dan menggabungkannya dengan sholat isya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seseorang yang sedang melakukan kegiatan di alam bebas yang berjarak 4 burut atau 89 km dari kediamannya, maka ia diperbolehkan meringkas sholatnya. Sholat yang boleh diringkas adalah sholat zuhur, asar, dan isya yang terdiri dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sholat jika kamu takut diserang orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 101. Ayat tadi memang mengaitkan meringkas sholat dengan situasi kekhawatiran akan mendapat serangan. Akan tetapi, hukumnya kemudian meluas. Tidak hanya kekhawatiran diserang orang kafir, tapi juga ketika dalam perjalanan. Termasuk ketika berkegiatan di alam bebas, seperti mendaki gunung, menyusuri gua, dan hutan, dan yang lainnya. Selain mendapat keringanan berupa meringkas sholat, seseorang yang melakukan kegiatan di alam bebas juga memperoleh keringanan lain, yaitu menjamak sholat atau menggabungkan pelaksanaan 2 sholat dalam satu waktu.
Sholat yang bisa digabungkan yaitu zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Bisa dikerjakan di awal waktu, seperti zuhur dan asar dikerjakan di waktu zuhur, atau zuhur dan asar dikerjakan di waktu asar. Dalam prakteknya, seorang petualang di alam bebas boleh melakukan sholat jamak dan qashar. Alhasil, seorang yang bisa melaksanakan sholat zuhur dan asar menjadi 4 rakaat yang dipisahkan oleh salam, zuhur 2 rakaat, kemudian salam, dan dilanjutkan asar 2 rakaat, dan ditutup salam. Praktek menggabungkan sholat ini beberapa kali dilakukan Rasulullah SAW ketika beliau dalam perjalanan. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Umar, ia mengatakan, "Aku pernah melihat Rasulullah SAW jika ingin segera berangkat untuk perjalanan, maka beliau mengakhirkan sholat maghrib dan menggabungkannya dengan sholat isya." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Tidak hanya bersuci dan sholat, keringanan ibadah lain juga didapat oleh orang-orang yang berkegiatan di alam bebas, seperti keringanan dalam puasa. Jika memang dirasa berat, maka diperbolehkan tidak berpuasa dan menggantinya di hari lain. Dengan semua keringanan itu, tentu tak ada alasan lagi meninggalkan sholat wajib, baik ketika berada di tengah hutan, di lereng gunung, atau di perut bumi. Akan lebih baik lagi jika tetap istiqomah melaksanakan amalan sunnah seperti sholat witir, wirid, pagi dan sore, sehingga selalu dijaga oleh Allah Ta'ala dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak diinginkan. Jika di awal segala kegiatan telah diniatkan ibadah, maka tidak meninggalkan sholat merupakan salah satu contoh pembuktian niat tersebut. Secara tegas, Islam mengharamkan 2 orang yang berlainan jenis dan bukan mahram dari penglihatan, pendengaran, dan kesertaan orang lain. Rasulullah SAW telah menyebutkan bahwa bila hal itu terjadi, maka yang ketiga adalah syaitan. Apalagi dengan kondisi di alam bebas yang godaan terjerumus dalam maksiat bisa saja lebih besar karena jauh dari pengawasan banyak orang. Kegiatan di alam bebas biasanya dilakukan secara rombongan, maka penting sekali untuk menunjuk 1 orang sebagai pimpinan. Dan seluruh rombongan wajib mentaati keputusan yang dibuat oleh pimpinan rombongan. Rasulullah SAW bersabda, "Apabila ada 3 orang yang keluar dalam suatu perjalanan, maka hendaknya mereka menunjuk salah seorang dari mereka sebagai pemimpin." Hadis riwayat Abu Daud. Kondisi mental dan fisik yang lelah biasanya membuat orang mudah tersinggung dan ego cenderung tinggi sehingga rentan terjadi perselisihan. Tapi karena kondisi alam bebas yang menuntut adanya kerjasama dan saling membantu, sehingga diperlukan kata sepakat dalam pengambilan keputusan dalam situasi yang tidak mendukung. Peran seperti inilah yang nantinya akan diambil pemimpin rombongan. Kegiatan di alam bebas juga jangan sampai merusak lingkungan. Menjaga kelestarian alam atau lingkungan merupakan salah satu dari tuntunan syariat Islam. Melestarikan alam punya arti sangat penting karena terkait dengan keseimbangan alam dan masa depan kehidupan manusia. Sekecil apapun usaha pelestarian, manfaatnya sangat besar bagi kehidupan. Gunung, hutan, gua, sungai, semuanya merupakan karunia Allah yang harus kita jaga kelestariannya. Memang semua yang ada di alam ini diciptakan untuk manusia, tapi bukan berarti kemudian manusia seenaknya merusak dan mengeksploitasi. Kita harus bisa menjaga kelestarian alam agar dapat dinikmati oleh generasi masa depan. Mengeksploitasi alam secara berlebihan dapat menyebabkan rusaknya alam. Jauhilah 3 perilaku terlaknat. Buang kotoran di sumber air, di pinggir jalan, dan di bawah naungan pohon. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, dan Ibnu Majah. Oleh sebab itu, para petualang di alam bebas perlu memperhatikan hal ini. Berada di alam bebas bukan berarti bebas bertindak sesuka hati. Bebas membuang sampah sembarangan, bebas mengambil apapun. Bahkan di kalangan pecinta alam sendiri terkenal sebuah ungkapan, "Jangan mengambil apapun kecuali gambar, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak, dan jangan membunuh apapun kecuali waktu."
Kegiatan di alam bebas juga rentan terhadap resiko tersesat. Orang yang tersesat biasanya akan kehabisan bekal. Berada di hutan tentu banyak hal yang bisa dijadikan makanan, baik hewan ataupun tumbuhan. Selama masih bisa mendapatkan yang halal, maka itulah yang harus diutamakan. Akan tetapi jika keadaan betul-betul kritis dan tidak ada makanan lain, maka dalam kondisi ini diberi keringanan memakan makanan yang hukum aslinya haram. Daging babi misalnya. Sebagaimana firman Allah, Allah telah menerangkan kepadamu apa-apa yang Ia telah haramkan atas kamu, kecuali kamu dalam keadaan terpaksa. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 112. Dan di ayat lain setelah Allah menyebut tentang haramnya bangkai, darah dan sebagainya, kemudian diikutinya dengan mengatakan, barang siapa terpaksa dengan tidak sengaja dan tidak melewati batas, maka tidak ada dosa atasnya. Karena sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Kondisi terpaksa maksudnya adalah karena kelaparan. Sedangkan sebagian ulama memberikan batas darurat itu setelah sehari semalam dan belum juga mendapat makanan, kecuali yang diharamkan. Maka boleh makan sekedarnya untuk menjaga agar tetap hidup. Sedangkan sebagian ulama seperti Imam Malik berpendapat, makanan yang haram tadi juga boleh disimpan hingga mendapatkan makanan halal.